Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Apa Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, kita sudah masuk nih ya ke pendampingan ketiga. Tiga. Iya, tidak terasa sudah berjalan cukup 3 bulan. Oke, tema pendampingan saat ini implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, fokus kita yang pertama refleksi hasil survei yang sudah diisi ya dan Ibu sudah upload. Kemudian diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, Bu. Sama diskusi hasil dari Loka 2 kemarin tentang keterlaksanaan tahapan Bakja. Nah, hasil instrumen yang sudah Ibu upload di situ nantinya mungkin kita akan melihat bagaimana proses apa sih yang sudah berjalan ya. Kita mulai saja dari Ibu lihat kompetensi ya sebagai seorang guru penggerak gitu, apa proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan apa yang telah dilakukan sebagai capaiannya selama 1 bulan ini. Jadi untuk yang kompetensi guru penggerak kan itu ada 4, Bu ya. Iya. Kompetensi pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau yang saya evaluasi dari hasil refleksi teman-teman itu, kekuatan saya itu di yang pertama ya, kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Terus untuk yang terendah itu di manajemen sekolah. Tuh. Nah, untuk apa yang sudah saya lakukan untuk menguatkan yang kompetensi yang paling rendah itu, yang pertama itu saya kan kaitannya dengan manajemen sekolah itu tentang visi sekolah. Iya. Jadi saya berusaha untuk membuat dari visi itu dibuat yel-yel, Bu. Jadi dari yel-yel itu setiap memulai pembelajaran, kadang apel di lapangan kita ucapkan ke anak-anak. Jadi paling nggak anak-anak jadi tahu apa visi sekolah lewat yel-yel itu. Jadi dari visi misi saya tularkan ke yel-yel. Jadi Ya, anak-anaknya ya, paham ya. Ya. Nah, selain itu juga membuat seperti artefak visi yang kami tempel di sudut sekolah seperti di mading sama di setiap kelas itu ada. Baru juga mengintegrasikan visi itu dari visi itu ke dalam budaya positif di kelasnya masing-masing. Jadi setiap guru di sini sudah membuat seperti keyakinan kelas ya. Jadi dari situ. Berarti udah banyak materi mulai dari 1.1 sampai ini masuk kita ke 2.2 ya, Bu ya. Materi yang sudah Ibu sampaikan termasuk dengan adanya keyakinan kelas itu ya. Dan ini yang terakhir kita masuk di pembelajaran diferensiasi teman sosial emosionalnya ya. Berarti itu yang sudah kebetulan kemarin kan aksi nyata yang sebelumnya kan saya menyampaikan ini, Bu, materi tentang budaya positif ke teman-teman itu mereka langsung action, Bu, alhamdulillah. Insya Allah ya. Karena memang melalui disiplin budaya positif ini nantinya bisa visi tadi bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke, terus Bu, rencana tindak lanjut nih dari pendampingan 2 kan kemarin sudah ada kita masalah visi misi itu ya, Bu ya, serta hal yang dianggap sebagai capaian dalam 1 bulan ini. Rencana tindak lanjutnya ya itu tadi yang pendampingan kedua itu kemarin kan tentang ini ya, Bu ya, visi misi dan prakarsa perubahan. Apakah dalam prakarsa perubahan itu sudah ada yang berjalan dengan ya, kita sudah mulai melaksanakan, Bu. Jadi untuk yang kita kemarin prakarsa perubahan kan kita ini ya, Bu ya, saya menerapkan yang Bagja itu. Nah, jadi untuk saya mengintegrasikan antara visi saya pribadi ke visi sekolah. Jadi visi saya pribadi itu ada tentang penerapan media digital itu, Bu. Jadi saya sudah mulai menerapkan dari alur Bagja itu. Yang pertama ya tentang memanfaatkan yang media digital itu dengan membuat media-media penunjang, alat penunjang seperti tripod ini, terus mic untuk membantu pembelajaran. Terus untuk aturnya itu ya kita merawat yang sudah kita punya itu agar tetap bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi contohnya itu yang sekarang lagi tren itu kan teman-teman banyak yang PPG ya, Bu ya. Nah, ketika PPG mereka sangat membutuhkan itu yang namanya media digital dan
ketika PBG juga mereka harus praktek pembelajaran tentang diferensiasi, Iya. tentang memasukkan juga yang kayak budaya positif itu Iya. masuk, yang saya lakukan kemarin ke teman-teman pengimbasan itu juga alhamdulillah bermanfaat juga untuk mereka itu. Iya, yang sudah kalau bisa berarti prakarsanya sudah berjalan dengan baik ya. Sudah berjalan. Kemudian oh ya, kita ke lembar yang sudah diupload di LMS. Nah, berdasarkan hasil dari asesmen mandiri tentang kompetensi tadi guru penggerak, apa ini yang masih perlu ditingkatkan menurut Bu Iin sendiri? Nah, kalau saya lihat dari saya refleksi saya sendiri, kebetulan sama teman-teman. Jadi di manajemen sekolah Bu, yang tadi. Sekolah ya. Cuman kalau yang lebih tinggi antara saya sama teman berbeda. Kalau teman-teman merasa kompetensi yang paling tinggi itu yang pertama, yang memberdayakan orang lain, meningkatkan kemampuan diri dan orang lain. Kalau saya pribadi malah yang pemimpin pembelajaran. Gitu. Selisihnya sedikit sih poinnya. Tapi untuk yang paling rendah sama, yang tentang manajemen sekolah. Perlu ditingkatkan di situ. Di manajemen sekolah ini oke. Kepemimpinan ya, pengembangan. Oh, di sini. Nah, ini di bagian mananya, Bu? Ini di bagian yang mengajak ini, Bu. Rata-rata di sini poinnya nggak sempurna, yang mengajak warga sekolah untuk mewujudkan visi itu ya, karena mungkin program ya, pemahaman itu ya. Iya, pemahaman tentang visi tadi masih belum terlalu ini. Makanya saya tadi melaksanakan tadi anak-anak biar tahu visi kita apa, ya membuat dengan buat ya. Jadi SD Negeri 013 Balikpapan Kota, nanti anak langsung berakhlak mulia, cerdas, pakai gerakan. Jadi mereka ingat seperti itu. Berarti hanya sebenarnya mungkin karena tidak pernah kan, jadi ada pembiasaan. Nah, itu sebenarnya bisa dimasukkan di program kan, di program atau sekolah. Ya program sekolah masukkan bahwa ada pembiasaan. Iya. Manajemen pengembangan ya, pengembangan sekolah kebutuhan belajar. Oke. Berarti yang kemudian apa nih rencana Ibu ke depannya biar nanti apa yang tadi perlu peningkatan itu bisa terlaksana dengan baik? Jadi mungkin saya lebih harus berkolaboratif dengan teman-teman. Jadi untuk kan saya kaitkan dengan Bagja juga Bu ya. Jadi saya nanti akan melibatkan teman-teman yang lebih mahir. Kan saya di sini juga senior bukan, junior juga bukan Bu ya, tengah-tengah. Jadi saya enggak harus yang junior itu lebih buruk. Jadi dari mereka-mereka junior yang punya potensi yang bagus saya libatkan. Intinya kolaboratif. Meningkatkan kolaboratif bersama rekan sejawat. Sebenarnya implementasi, kalau kita lihat implementasi Bagja itu sendiri sih sebenarnya apa sih yang sudah pernah kita lakukan dulu dan itu baik, itu bisa kita pakai lagi kan kembali seperti itu kan gitu. Itu dengan cara ini Bu, salah satunya yang memanfaatkan media yang sudah ada. Dan kita kan kayak Chromebook itu udah banyak. Terus kita juga punya ini tab, karena pernah 2019 tuh dapat bos kinerja 149 tab, ya kita manfaatkan itu juga. Media digitalnya ya. Sebenarnya bisa melalui digital itu untuk mewujudkan, maksudnya biar nih visi ini berjalan dengan baik kan gitu. Jadi kalau memang di sekolah itu menginginkan semua bisa digital ya harusnya semua bisa gitu. Dan ini juga Bu, untuk teman-teman itu juga karena yaitu keterbatasan ini juga Bu ya. Jadi teman-teman itu ada yang sampai patungan untuk menguat wifi sampai ke kelasnya. Jadi penguat kita udah punya wifi. Jadi biar lebih kuat sampai ke titik sana, mereka itu sampai iya biasanya gitu ya. Bisa menggunakan media digital itu di sekolah. Siapa saja nih yang Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi itu? Jadi setiap, terutama koordinasi setiap kombel. Jadi kelas 1 kan ada ketuanya, kelas 2 juga ada, kelas 3. Koordinatornya yang saya guide dulu, baru mereka melalui teman yang lain. Karena di sini banyak banget gurunya kan Bu, 32. Total 32. Semakin banyak sebenarnya semakin bervariasi dan semakin
kalau bisa gini kan kita refleksi gitu. Iya. Misalnya satu kegiatan, ketika kita melaksanakan kegiatan itu kita perlu refleksi. Refleksinya dalam artian apakah kegiatan ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, ataukah masih perlu ada yang hal-hal yang perlu diperbaiki kan gitu. Jadi memang perbanyak kita refleksi gitu kan, gitu. Merefleksi mungkin itu. Oke, ini kita ke pembelajaran sosial emosional Bu. Sudah pernah diterapkan ya di kelas? Sudah. Jadi sebenarnya untuk di modul 2.2 kan belajar tentang KSE ya Bu ya. Iya, 5 KSE itu sebenarnya sih saya sudah melaksanakan selama ini, cuman kita tidak tahu ternyata apa yang saya lakukan itu masuk ke yang KSE keberapa gitu Bu. Jadi seperti kayak ice breaking, terus kita menyuruh mengajak anak-anak ayo bersihkan kelas bersama-sama. Terus ketika ada teman yang sakit menjenguk, itu sebenarnya sudah dilaksanakan. Tapi ya baru saya sadar ketika ada pembelajaran tentang ini. Jadi bagaimana anak itu bisa kepekaan empati sosialnya dan emosionalnya bisa berjalan. Nah, Ibu sudah pelajarin itu dan udah paham ya, sudah dipraktekkan. Apakah Ibu sudah merencanakan juga di dalam kelas pembelajaran? Sudah pernah diterapkan? Apa yang sudah pernah diterapkan? Kalau ice breaking, terus teknik stop. Begitu tahu tentang adanya teknik stop itu, saya sudah menerapkan Bu di kelas. Dan kebetulan juga sudah mencoba menyusun modul ajar yang terintegrasi dengan ini KSE tadi. Jadi saya masukkan di sini. Ini contohnya di sini. Ini juga terintegrasi dengan diferensiasi. Ya. Ini Bu In bisa cerita teknik stopnya seperti apa Jadi teknik stop. Jadi ketika kita, kalau saya masukkan bukan di awal pembelajaran Bu, kebetulan di sini. Itu teknik stop itu bisa dilakukan di sebelum pembelajaran atau pas di tengah-tengah. Jadi kalau saya kemarin yang praktek anak-anak itu di tengah. Jadi ketika kondisi kelas sudah mulai riuh, sudah mulai tidak terkendali, saya ngajak anak-anak untuk, ayo nak, stop, berhenti sejenak, tidak ada yang nulis, tidak ada yang baca, semua duduk tegak, terus matanya dipejamkan, terus ambil napas dalam-dalam, hembuskan selama 3 kali Bu, terus baru selesai, saya nanya kan, buka matanya, gimana nak yang anak-anak rasakan? Nah anak-anak itu ada yang jawab lega Bu, ada yang jawab tenang, ada yang, pokoknya jawaban anak-anak itu bervariasi, intinya itu berbeda Bu. Jadi kondisi kelas pun berbeda. Yang awalnya masih riuh tadi, setelah teknik itu langsung diam, hening, tenang. Jadi kita mulai belajar lagi seperti itu. Ya, itu manfaatnya sih Bu. Teknik stop itu dimana anak mulai bosan, mulai jenuh, ini akhirnya bosan. Ya. Nah, apa harapan Bu In sendiri setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Harapan saya, jadi murid saya itu juga dapat merasakan manfaatnya dari apa yang sudah saya pelajari di modul itu ya Bu ya. Jadi ilmu yang saya dapat itu tidak hanya untuk saya ya, biar anak-anak itu kena, terutama anak yang di kelas saya, murid di kelas saya itu. Jadi ke saya pribadi juga Bu, itu kan sosial emosional tuh nggak hanya murid ya, saya juga perlu. Apalagi kita menghadapi 30 siswa dengan latar belakangnya. Bagaimana saya bisa mengontrol emosi saya dalam keadaan apapun. Capek misalnya, apalagi sekarang kan lagi pendidikan ini bukan banyak tugas. Terus ada tugas lain juga dari sekolah yang harus mau nggak mau harus saya kerjakan. Jadi mengajar juga wajib. Jadi mengontrol emosi yang baik, otomatis siswa merasakan juga hal positifnya. Ada manfaat yang ini ya, yang lebih lah kalau kita mempelajari tentang teknik stop itu. Sebenarnya memang itu. Dan itu pun kemarin juga saya baru tahu bahwa teknik stop itu sekarang dimasukkan sebagai salah satu indikator pelayanan publik kita gitu kan. Kalau selama ini mungkin kita nggak pernah terpikirkan kalau yang namanya pembelajaran sosial emosional itu ternyata sangat diperlukan gitu, apalagi di saat seperti ini gitu kan, banyak anak-anak yang sudah mulai lebih cepat jenuhnya daripada ini. Kita lanjutnya ke Bagja ini Bu, tahapan Bagja. Apakah Bu In telah menerapkan Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bu In sendiri? Jadi saya sebagai calon guru penggerak kan punya visi ya Bu ya, kemarin visi saya itu ya
eh, menerapkan yang media digital itu di dalam pembelajaran untuk muaranya ke yang belajar penulis Pancasila. Nah, jadi tadi langkah-langkahnya yang dari Bagja yang pertama itu saya koordinasi sama kepala sekolah untuk mengadakan ya alat-alat media digital ya seperti tripod, tambahan HP untuk kegiatan merekam, terus seperti ini ya Bu ya, speaker mic itu juga itu yang pertama. Terus yang kedua itu ya, dan karena kita sudah punya seperangkat seperti itu, kita mencoba untuk merawat. Jadi dapat membantu rekan-rekan ketika membutuhkan, ketika mau memakai pembelajaran di kelasnya. Ya seperti LCD juga Bu. Jadi ketika kelas berapa mau pakai, kelas berapa guru-guru mau pakai, itu ada terawat. Terus untuk G-nya galinya itu, kebetulan saya juga ketua kombel di sekolah ini, jadi ya mengadakan kegiatan kombel, mengaktifkan kegiatan kombel. Dah otomatis ketika kita melaksanakan kegiatan kombel yang harus paling nggak minimal satu kali dalam sebulan itu kan kita membutuhkan yang namanya media digital itu Bu. Terus untuk yang Bagja J-nya jabarkan aksi itu ya, saya berusaha membuat desain pembelajaran yang menarik untuk siswa dengan memanfaatkan tadi Chromebook. Terus kebetulan di kelas saya itu ada TV pintar, smart TV itu kebetulan ditaruhnya di kelas saya. Jadi ketika kelas lain mau menggunakan secara bergantian Bu, karena nggak bisa dipindah-pindah ya. Karena kan berat, jadi nggak bisa dipindah-pindah. Terus juga tadi memanfaatkan tab yang kita dari hasil pos kinerja itu yang 149 itu lumayan banyak Bu, jadi alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Terus ya aksinya itu di sekolah ini kan alhamdulillah kita banyak SDM yang bagus ya Bu, yang SDM yang bagus, yang pinter-pinter IT, terutama guru-guru yang baru, yang muda. Jadi yang guru-guru yang sudah mahir menggunakan media digital ya saling memberitahu. Ya memang kita mengolahnya dari kondisi kan, karena sekarang zamannya sudah serba digital, mau tidak mau harus itu, dan itu pun yang menjadi visinya Bu In ya, agar anak-anak bisa memanfaatkan media digital sebagai pembelajaran. Nah, perkembangannya maksud saya dilihat dari proses pembelajaran anak, ada nggak peningkatan dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi dengan pembelajaran digital? Sangat ini hasil belajarnya anak. Jadi anak-anak paling nggak ketika proses pembelajaran itu anak-anak jadi lebih tertarik, lebih senang, lebih seru dibandingkan ketika kita tidak menggunakan apa-apa. Intinya ketika taruhlah Bu ya, contoh yang kelas 2 ya, ketika guru membawa laptop, membawa LCD, mau masang-masang, mereka sudah paling nggak fokus dulu, sudah senang. Apa ya ini nanti guruku mau memberikan. Jadi itu, dan hasil belajar pun meningkat Bu, karena anak-anak enjoy mengikuti pembelajaran seperti itu. Dan harapannya karena sekarang ujian kelas 6 juga memakai kelas pintar, paling nggak kan media digital lagi yang digunakan. Nah itu pelatihannya ada terus gitu ya. Ada nggak Bu tantangannya yang pertama itu menggunakan itu tadi, tantangannya yang pertama tidak semua guru sudah mahir Bu, tapi kekuatannya itu karena banyak juga yang jadi saling kolaborasi. Jadi kadang kita yang murid, yang tua itu kadang tiba-tiba datang, ini kayak apa ya cara menggunakannya, kadang menggunakan speaker itu Bu, karena kalau kita muridnya banyak kadang menyampaikan materi tidak jelas, jadi kita pakai speaker Bu. Nah ada juga kan itu dihubungkan dengan Bluetooth. Nah, kadang ada yang ini kayak apa ya caranya? Terjadi gangguan ya. Seperti apa itu? Kadang teman-teman itu saling ini Bu. Terus support ya. Support sama ya itu tadi kekurangan keterbatasan lah Bu ya. Keterbatasan biaya, karena tidak semua dapat tercover di dana BOS. Seperti itu. Benar, itu jadi tantangan ini sendiri ya. Tapi kan bisa mengatasi, maksud saya dalam artian setiap guru mungkin punya satu pemahaman sendiri gitu untuk bagaimana dia bisa melengkapi dirinya itu tadi. Berarti dia harus mengembangkan dirinya sendiri juga gitu. Nah, untuk manfaat media digital juga kemarin kita kebetulan mengikuti lomba yang cagar budaya Bu ya.
kita dapat juara 2. Nah itu juga pendukungnya ya dari media digital ini, karena kita alhamdulillah itu. Jadi otomatis kan siswa juga merasakan hasilnya ya kan Bu ya, ketika kan kemarin yang lomba kan siswa, cuman guru yang ini aja kan yang membantu untuk membuatkan video. Kalau yang berakting di situ kan itu Cagar Budaya Nana memperkenalkan ya. Iya, memperkenalkan dengan salah satu cagar budaya yang ada di Balikpapan. Ya. Itu kemarin alhamdulillah kita dapat juara 2. Berarti anak udah bisa apa ya? Public speakingnya udah bagus ya gitu ya. Karena dia udah dan dia terbiasa untuk mempresentasikan. Gitu. Oke, lanjut Bu. Apa yang perlu nih Bu In perbaikin ke depannya dengan pelaksanaan tahapan Bagja tadi untuk perubahan diri Bu In sehingga bisa mencapai visi yang sudah dirumuskan? Ya, saya lebih ini ya tetap menerapkan yang strategi yang itu Bu, apresiasi. Itu saya tetap harus melakukan kolaborasi juga, karena kan nggak mungkin saya bisa sukses sendiri Bu ya. Jadi saya tetap harus melibatkan teman-teman yang lain untuk meningkatkan, untuk mencapai visi, terutama visi saya tadi yang tentang penerapan media digital itu. Jadi saya harus berkolaboratif dengan teman. Nah, dihubungkan dengan visi sekolah, yaitu tadi visi sekolah kan lebih ke yang profil pelajar Pancasila. Jadi walaupun anak-anak mahir digital, tapi mereka juga tetap tahu alur-alurnya. Itu yang nanti PR saya itu sibuk kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Dengan profilnya, tapi sebenarnya bisa sih profil Pancasila itu penerapannya, tinggal kitanya kan dia berkebinekaan global nih. Ya, makanya tadi yang udah cagar itu udah masuk di dalam itu gitu. Cuman kita menggunakan media digital tadi agar lebih penguatannya bahwa anak-anak menyesuaikan dengan zaman yang ada gitu. Oke, sekarang masuk di bagian akhir nih Bu. Apa hal paling menarik nih yang Ibu dapatkan pada proses kegiatan pendampingan hari ini dan buat hal yang menurut Ibu ini menarik nih gitu. Ya, hal yang menarik yang saya dapatkan ya alhamdulillah saya mendapat penguatan baru dari Ibu tadi ya, yang tentang tadi harus lebih berani berbicara, jangan terlalu takut untuk benar salah ya kan Bu. Itu tadi, jadi yang penting kita menyampaikan, karena tadi kan latar belakang CGP kan bermacam-macam, jadi mungkin kalau kekurangan saya kan dari situ kan tadi itu Bu ya, kurangnya public speaking karena mungkin belum terbiasa aja Bu. Ibu bisa menggunakan tahapan Bagja loh. Ya itu ya Bu ya. Iya, jadi buat pertanyaan buat dirinya Ibu sendiri. Apa nih yang masih perlu saya tingkatkan nih gitu. Kemudian Ibu bisa ambil pelajaran. Ambil pelajaran tuh bukan hanya dari dalam diri Ibu, dari orang lain bisa. Kok teman-teman saya bisa ya ada apa, atau bisa pelajari dari apa yang sudah mereka dapatkan, atau pengetahuan apa nih yang perlu saya pelajari sehingga saya juga bisa itu. Nah kan gitu. Jadi tahapan Bagja itu kemudian gali mimpi nih. Mungkin Ibu, oh ya saya harus belajar public speaking nih. Anak saya aja sudah bisa, maksudnya murid sudah bisa. Berarti saya juga harus bisa kan begitu kan Bu. Jadi gali itu semua gitu kan. Insya Allah Bu In bisa kan gitu. Bu In cepat memahami segala sesuatunya. Kemudian baru Bu In jabarkan tuh semua. Buat list gitu kan. Bu In misalnya harus setiap hari paling tidak Bu In harus latihan berbicara, entah itu di mana gitu. Ibu bisa pakai kaca saja sendiri juga boleh. Iya, jadi apa yang kita ucapkan bisa keluar gitu kan. Nah itu baru setelah dijabarkan baru Ibu lakukan ke situ. Nah mungkin Ibu bisa ngisi podcast sama anak kan bisa kan. Di sini kan udah ada fasilitas kan. Tinggal misalnya nih mau pembelajaran kan tetap menggunakan digital kalau podcast kan. Nah itu misalnya dia mau menyampaikan apa, nah Ibu sebagai seperti seorang wawancara dengan ini kan, reporter dengan ininya boleh gitu. Jadi itu yang melatih kita juga. Jadi tahapan Bagja ini sebenarnya dipakai dimanapun ketika kita ingin ada perubahan di dalam di dalam diri kita, di dalam
orang lain atau di sekolahan kita, begitu juga sehingga kita bisa ini tadi bagaimana manajemen sekolah itu dengan baik. Ya itu tadi memang tahapan bakti itu sebenarnya kalau mungkin kita di awal-awal apa sih maunya tahapan bakti ini kan begitu ya. Tetapi kalau kita mendalam lagi, lebih mendalam mempelajari, sebenarnya itu kembali lagi ke yang kita pahami bahwa tahapan bagja itu untuk memastikan nih kita urutannya apa sih yang harus kita lakukan. Nah itu mungkin di situ sih. Kita juga pernah Bu kayak melaksanakan podcast ke anak-anak. Jadi kan sekolah ini sering melibatkan anak untuk mengikuti lomba, banyak lomba, dan ada kan juara-juaranya mulai dari yang olahraga, seni. Nah kita melakukan podcast anak-anak itu yang anak ya yang nggak apa sekali-sekali juga gurunya YouTube, deh. Gurunya deh yang lomba podcast gitu ya kan. Iya sekali-kali Bu ya. Iya. Jangan siswa terus. Iya. Jadi ada event gitu kan untuk gurunya lomba podcast. Bagaimana dia lomba untuk public speakingnya gitu. Jadi anaknya nanti akhirnya juga ini sama barengan gitu. Itu sih hal menarik itu, banyak masukan dari Bu Wiwi luar biasa. Ya Bapak, ini kan kita kan pendampingan itu saling sharing kan Bu. Gitu. Saya juga banyak belajar itu ketika kita sudah berproses. Jadi kita sudah selesai jadi CGP, ini kita harus tetap berproses dalam artian kompetensi apa sih yang sudah kita miliki gitu kan. Nah itu yang kita mulai lakukan, dan materi yang kita sudah dapatkan akhirnya kepake semuanya sebenarnya di dalam ketika kita itu memang terjun langsung di baik itu memimpin pembelajaran atau memimpin satu organisasi, itu pasti akan dapat gitu. Sama seperti halnya Bu Win kan memimpin Ombel ya, kan Bu Win bisa refleksi ya setelah itu apa nih yang perlu ditingkatkan atau apa program yang harus dilaksanakan selanjutnya, dan itu tidak berhenti. Begitu juga manajemen, kita belajar manajemen diri kita sendiri dulu dalam melaksanakan semua kegiatan yang sudah kita rancang gitu kan, sehingga itu bisa berjalan dengan baik gitu kan, pada halangan mungkin itu. Nah dari menurut Bu ini apa ini yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaikin dari pendampingan kita ini? Mungkin ada Bu In. Kalau yang sudah baik, ya itu banyak Bu ilmu-ilmu yang saya dapatkan, terutama dari Bu yang tadi sampaikan ya. Ternyata saya harus lebih, ternyata banyak potensi. Sebenarnya saya itu punya potensi, cuman kurang dikembangkan gitu aja sih. Harus ada yang memicu gitu ya, gitu ya. Harus ada pendukung lain gitu. Memang di sini masih baru Bu In ya nih CGP. Iya, baru saya Bu mengawali ya. Kebetulan jadi perlu belum dukungan. pada tertarik sih Bu teman-teman ini. Ya insya Allah nanti belum kan mau keluar dari zona nyaman. Bisa. Semoga nanti setelah saya ada lagi Bu ini, ada angkatan ke-12 atau ada enggak Balikpapan ini buka apa tidak? Saya kemarin sih kayaknya enggak ada ya Bu ya? 12 belum. Di 20 kalau tidak salah, angkatan 20 ada gitu. Ya tapi saya nggak tahu nanti apakah di angkatan selanjutnya bisa di ini lagi. Yang perlu diperbaiki nih Bu dalam pendampingan kita ini Bu, kurang komunikasi ya saya sama kan mungkin ini Bu karena mungkin karena kita sibuk masing-masing Bu ya. Saya juga paham Bu Wiwi banyak tugasnya. Saya juga kemarin kita sekolah itu saya juga mempersiapkan ini agak lumayan ini Bu, tergesa-gesa. Soalnya memang kemarin menyelesaikan apa dulu, kemarin tuh kita sempat ada ini Bu validasi juga. Jadi sebelum validasi kita akreditasi Verlap itu ya. Verlap, sebelum Verlap itu sekolah sehat. Itu kan otomatis tidak hanya tim yang bekerja tapi kita semua terlibat Bu. Jadi karena memang kejar-kejaran materi, tapi alhamdulillah sih saya tetap masih bisa menyelesaikan yang tugas itu Bu, yang guru penggerak, alhamdulillah masih saya lihat terpantau. Iya, masih terpantau, aman gitu kan. Cuman beberapa walaupun kejar-kejaran beberapa teman mungkin kesibukannya luar biasa. Agustus September ini luar biasa. Kayaknya sama sih program karena kita juga kena program dari dinas juga yang berurutan. Saya sampai bingung nih yang mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu kan gitu. Jadi insya Allah bisa sih terlaksana. Mudah-mudahan kan apa yang sudah dilaksanakan sama Bu In itu nantinya kedepannya juga bisa terus dilaksanakan sehingga ketermanfaatan kita ketika mempelajari materi itu ada gitu.
Mungkin nanti Bu In saya cuma mengingatkan aja yang RPP ya. Ini untuk yang PI selanjutnya. Di PI 4 nanti PI kita kan ada praktek Mengajar. pembelajaran di dalam kelas. Ini mau Jadi, observasi sih ya, istilahnya jadi saya gitu ya. ngajar nanti ibu. Iya benar. Yang penting Bu In nanti siapkan RPP diferensiasinya, terus di dalamnya ada SE-nya, ada budaya positifnya gitu. Nanti itu kemudian mungkin untuk jadwal masih di bulan ini sih, Oktober nanti. Oktober ya, Bu, ya. Masih Ibu bisa siapkan lah. Nanti 2 jam pelajaran. Jadi Ibu sampai tuntas gitu kan, sampai tuntas, sampai nanti ada asesmennya, ada semuanya. refleksinya. 2 jam pelajaran 2 jam berarti pelajaran. sekitar 70 menit. Iya. 70 menit. 35 kali 2 ya. Nah itu aja sih yang nanti disiapkan di PI selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa ya sehat selalu lah. Amin. Sehat-sehat ya Bu. Ya, Bu. Kegiatan itu kayak berlari nih kita gitu kan. Gitu. Alhamdulillah Bu In bisa apa ya? Saya melihat Bu In tuh sudah bisa tertata untuk mengerjakan tugasnya semua ya, walaupun memang kegiatan sekolahan tuh tidak pernah berhenti gitu kan, selalu ada gitu. Dan itu satu prestis sih Bu. Dalam artian Bu In sudah, maksud saya tidak pernah masuk daftar list gitu Ya, kan gitu ya. Jadi saya kalau kadang-kadang kan gini, kalau muncul lagi WA dari Bapak itu, ini daftar list apa nih gitu kan gitu. Saya tinggal kirim aja, oh ini siapa ini lagi yang ini. Ya mudah-mudahan bisa terus seperti itu konstan ya Bu, sampai nanti kita di PG 6 sampai loka ke 6 terakhir gitu ya. Ini sudah separuh jalan kan gitu ya. Separuh perjalanan. Separuh perjalanan, kita tinggal menyelesaikan hingga nanti Desember gitu. Mudah-mudahan sehat selalu buat Bu In juga gitu, buat teman-teman nanti yang misalnya masih kita memerlukan kolaborasi kan gitu dengan teman-teman ya. Ya mudah-mudahan kita doakan juga buat teman-teman yang sakit, ibu yang ya semoga ibu juga cepat sembuh gitu. Karena memang saya juga, wah ibu ini kan penyemangat kan gitu ya. Beliau itu yang support kita gitu. Baik Bu In, untuk pendampingan hari ini sudah berakhir. Alhamdulillah Bu In sudah bisa menerapkan semuanya gitu ya. Mudah-mudahan sih ke depannya nanti kita juga sudah bisa lagi berproses lagi ya Bu ya, untuk selanjutnya. Insya Allah kalau nanti materi di mungkin di modul 3 baru belajar tentang manajemen kita manajemen, terus mengambil keputusan, mengembangkan sekolah seperti apa. Lebih masih ada 3 ke 4 ya. Baik Bu In, terima kasih untuk pendampingannya hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.